Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada moderator telah memberikan waktu dan tempat buat saya di webinar kali ini. Webinar kali ini mengambil tema yang bagus ya, tentang UMKM, pemasaran UMKM. Nah, saya mengambil tema strategi. Bagaimana strategi pemasaran bagi UMKM untuk memberdayakan pendapatan nasional. Nah, sebelumnya ini data pribadi saya sedikit saja. Nama saya Fandi Ahmad Fajri, saya dari mahasiswa satu akuntansi yang masih duduk di bangku kampus Universitas Brismara Surakarta. Saya semester 5 dan OTW semester 6, dan saya dari berdomisili di Sukoharjo. Oke, yang pertama pemasaran. Nah, pemasaran tuh apa sih? Pemasaran tuh meliputi mengenai segala kebutuhan-kebutuhan konsumen yang harus kita penuhi. Kayak kita tuh pertama harus mengenali apa itu kebutuhan konsumen, apa saja yang diperlukan oleh konsumen. Kemudian dari setelah kita mengetahui target itu, maka kita memilih dan memilah serta mengembangkan apa yang perlu dikembangkan untuk supaya konsumen itu mau menerima produk dari kita sendiri. Nah, yang dikembangkan itu berupa barang dan jasa yang bisa memuaskan, yang tujuannya itu adalah untuk memuaskan konsumen. Setelah kita melakukan hal itu, maka dari siklus itu maka kita menentukan harga yang layak dari suatu produk, suatu barang atau jasa tersebut, supaya konsumen itu masih bisa menjangkau dari produk yang telah kita kembangkan. Setelah itu kita menginformasikan produk-produk tersebut kepada konsumen atau biasa dikatakan sebagai promosi. Nah, promosi ini merupakan strategi paling paling berpengaruh terhadap profitabilitas dari usaha kita. Nah, itu bisa menggunakan, kalau sekarang di banyak media sosial yang sudah bisa lewat Instagram atau Facebook atau marketplace, atau mungkin bisa di Shopee Shopee Pay, GoPay, atau Tokopedia. Nah, itu kemudian juga bisa melewat spanduk di jalan tuh buat promosi. Nah, setelah itu untuk persiapan barang-barangnya, produknya itu kita harus mendistribusikan. Nah, pendistribusian ini bisa dari distribusi langsung ataupun secara tidak langsung. Setelah hal itu, maka kita akan memperoleh keuntungan dan hubungan jangka panjang. Keuntungan ini ya didapat dari penghasilan yang dari produk-produk itu, dan hubungan jangka panjang itu maksudnya bersama mitra kita ataupun dari pelanggan. Nah, pemasaran juga harus bisa memaksimalkan penjualan secara terus-menerus supaya kita ini memperoleh keuntungan jangka panjang. Nah, maka kesimpulannya, secara singkatnya, pemasaran itu adalah bagaimana cara kita dalam memuaskan konsumen. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini siapa itu konsumen? Konsumen itu adalah setiap orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sebenarnya konsumen itu dari gampangnya dari kita sendiri ya, kayak kita sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk yang lain. Nah, konsumen itu juga memiliki beberapa jenis, seperti konsumen trendsetter, konsumen follower, konsumen pemula, konsumen value seeker, konsumen curiga, dan lain-lain. Nah, konsumen ini sangat berpengaruh terhadap profitabilitas dari usaha kita sendiri karena mereka lah yang merupakan sumber dari penghasilan kita. Nah, maka dari itu, jika tidak ada pelanggan, maka tidak akan ada usaha. Jadi kayak macam-macam konsumen itu seperti orang yang penting bagi usaha kita, yang tidak bergantung pada kita,
tapi usaha kita itu tergantung pada mereka dan bukan pihak yang perlu diajak berdebat kayak orang-orang yang kayak dia mau beli tapi malah ngeyel. Nah itu nggak perlu sih. Dan orang yang menyampaikan keinginan dan kebutuhan kepada kita seperti itu. Oke, selanjutnya segmentasi pasar. Apa sih itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu adalah sebuah strategi dalam membagi suatu pasar itu menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka, keinginan mereka dan karakteristik pembeli. Tujuan dari segmentasi pasar ini adalah supaya pasar itu lebih mudah untuk dibedakan. Kemudian pelayanannya lebih baik dan strategi pemasarannya itu lebih terarah. Nah, selain itu, segmentasi pasar ini juga dapat membuka kita dalam menemukan sebuah peluang-peluang baru dan juga strategi komunikasi yang lebih efektif serta menjadi faktor penentu dari desain, evaluasi target, dan kompetitor dari segmen yang sama. Nah, segmentasi pasar ini sangat diperlukan karena sumber daya yang kita miliki itu terbatas, di mana kita tuh tidak bisa melayani semua lapisan dari masyarakat. Kayak yang tadi kan, yang dibagi-bagi. Jadi pasar itu dibagi berdasarkan secara umumnya kelompok umur, dari jenis kelamin, kemudian dari ukuran keluarga, kemudian dari agama, dari kepribadian, dari wilayah geografis, dan lain-lain. Dan manfaatnya, segmentasi pasar ini, tenaga kerja, uang, dan material itu, serta waktu, bisa kita kelola secara efektif dan efisien. Daripada kita tidak menggunakan strategi segmentasi pasar ini. Kemudian manfaat yang kedua, kita dapat mengembangkan produk yang benar-benar cocok dengan selera dari konsumen. Sehingga dari ketika konsumen selaras dengan produk kita dan kita strategi dari segmentasi pasar kita itu berhasil untuk menarik perhatian konsumen, maka keuntungan kita akan semakin bertambah. Seperti itu. Dan manfaat yang ketiga adalah kita dapat memilih metode promosi yang paling tepat karena banyaknya mitra yang bisa diajak untuk bekerja sama. Oke. Nah, ini strategi pemasaran ya dari ada sebuah ini target, kemudian dari target itu banyak mengandung cabangnya seperti harga, produk, tempat, dan promosi. Dari harga ini pada tingkat harga berapa konsumen mampu membayar. Nah, ini adalah strategi kita untuk kita nanti juga tahu target konsumen itu siapa. Kemudian kita harus menentukan harga yang masih bisa dijangkau oleh mereka sehingga mereka tidak perlu untuk pikir panjang ketika mau mengonsumsi atau membeli sebuah barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, untuk produk apa yang dibutuhkan konsumen. Nah, kita sendiri tidak serta-merta ibaratnya salah strategi ya, salah atau bisa dibilang kayak ngawur dalam mengeluarkan suatu produk barang ataupun jasa. Karena kita sendiri juga harus melihat siapa konsumen yang mungkin akan tertarik pada usaha kita sendiri dan lalu kita bisa mengetahui apa yang mereka butuhkan sehingga kita bisa mengeluarkan sebuah produk atau barang dan jasa itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, untuk tempat adalah letak strategis tempat di mana produk tersebut itu dapat diperoleh dengan mudah. Ini terkait dari kita mencari bahan baku dari suatu produk itu yang terjangkau, yang strategis, dan dari kita menjual ataupun promosi itu yang memang tidak jauh-jauh dari definisi strategis. Jadi kayak kita nggak perlu banyak tenaga untuk pergi ke sana kemari
untuk mencari bahan baku, untuk mencari mitra promosi ataupun untuk menjual suatu barang tersebut. Dan kita harus menentukan mana tempat yang memang merupakan satu titik terdekat dari 3 titik itu, yaitu titik penjualan, penjualan bahan baku, dan promosi. Dan itu merupakan cara yang efektif supaya kita tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ini selanjutnya promosi. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di place itu, kita perlu promosi. Kita perlu promosi untuk memperluas nama dari perusahaan kita, memperluas branding kita. Nah, itu bisa menggunakan partnership, mitra, ataupun media sosial ya. Media sekarang kan teknologi semakin canggih. Jadi kita bisa menggunakan media promosi apa saja yang bisa sangat tepat kita gunakan, seperti marketplace, ataupun bisa lewat YouTube, atau yang sekarang aplikasi yang viral TikTok, ataupun yang lain Instagram dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa kegagalan dan keberhasilan produk baru. Biasanya yang usaha UMKM itu, mereka ketika mengeluarkan produk barang atau jasa pasti selalu berfluktuatif ya untuk kesuksesannya. Maksudnya kadang untung, kadang rugi, kadang mereka standar terus gitu grafiknya. Nah, itu ada karena mungkin karena salah strategi atau salah sasaran ataupun salah momentum. Nah, beberapa penyebab itu bisa kita lihat di sini. Produk baru, ada produk baru yang akan jual dan ada produk baru yang akan sukses. Nah, ciri-cirinya yang produk baru itu, yang produk baru yang akan gagal, dia adalah karena penelitian pasarnya tidak memadai. Jadi kayak dia memang salah dalam penetapan produk itu dalam satu pasar, dan itu menyebabkan mereka tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai yang diharapkan. Kemudian yang kedua, kualitas dan penampilan jelek dari produknya sendiri. Mereka tidak memikirkan bagaimana produk ini tuh bisa dapat dilihat sebaik mungkin oleh konsumen, yang mana konsumen itu bisa kayak tertarik gitu loh. Nah, ketika hal itu salah maksudnya kualitas dan penampilannya itu jelek, maka para konsumen sendiri akan merasa untuk tidak tertarik dan tidak beli, sehingga pendapatan akan berkurang. Nah, yang ketiga, tidak menawarkan keuntungan lebih dari pesaing. Kesalahannya adalah dari cara mereka promosi ya. Harusnya dari strategi promosinya sendiri itu mereka bisa menarik perhatian konsumen supaya seakan-akan produk yang ditawarkan itu adalah lebih dari produk dari pesaing, seperti itu. Yang selanjutnya, biaya lebih mahal dari yang diperkirakan. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor produk-produk baru yang gagal karena harga yang ditawarkan itu tidak dapat dijangkau, ataupun harga yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan kualitas dari produk tersebut. Jadi kayak konsumen mikir dua kali untuk jika mereka mau membeli ataupun mengonsumsi barang atau produk atau jasa tersebut, karena memang dari kebutuhan, harga, dan kualitas pun tidak selaras. Jadi itu menyebabkan kegagalan dari peluncuran produk. Yang kelima adalah peluncuran yang tidak tepat waktu. Ini terkait momentum ya. Biasanya kalau misalnya kita menunjukkan satu produk baru di kala pandemi, di mana orang-orang itu terkena PHK dan tidak mendapatkan pendapatan, ya itu salah satu momentum yang salah. Yang keenam, salah memperhitungkan besarnya pasar ataupun konsumen. Dan yang ketujuh, tidak cukup iklan dan promosi. Nah, ketika kita mengeluarkan produk baru tapi tidak memiliki iklan ataupun promosi, ya sama aja bohong. Tuh. Oke, kemudian ada produk
penyebab kegagalan dan keberhasilan produk baru ini, yang produk baru yang akan sukses. Nah, ini apa saja sih cirinya? Kayak yang pertama, produk baru akan sukses ketika kita dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen. Ternyata strategi yang kita rencanakan itu telah tepat sasaran terhadap konsumen, sehingga konsumen itu akan merasa puas dan mereka bisa untuk kembali lagi untuk membeli sebuah produk atau jasa yang kita tawarkan, sehingga profitabilitas kita akan semakin naik seperti itu. Yang kedua, produk unggul dan lebih murah. Nah, ini unggul dari pesaing lain dan lebih murah, serta sesuai dengan kualitas dari produk yang kita tawarkan, sehingga mereka, banyak konsumen yang pasti akan merasa, oh ini murah dan terjangkau, dan mereka akan membeli, kemudian membeli banyak, dan ya itu akan berpengaruh terhadap pendapatan kita. Yang ketiga, penjualan dan distribusi yang tepat. Ini terkait momentum, dan promosi yang tepat juga terkait momentum. Dan yang terakhir, pasar yang menguntungkan. Kayak penetapan barang kita di suatu pasar itu sudah tepat, dan itu akan menguntungkan terhadap produk baru dari usaha kita seperti itu. Oke, selanjutnya strategi harga. Nah, faktor yang mempengaruhi strategi harga itu terdapat dari permintaan. Yang pertama, permintaannya. Dari permintaan sendiri itu kayak, ya sesuai dari apa yang kita pelajari waktu masih sekolah ya. Ketika permintaan tinggi, maka harga yang ditawarkan, maka penawarannya rendah. Itu. Dan yang kedua, target pasar. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, target pasar tuh masuk di target, termasuk target ini konsumen dan momentum kita ketika meluncurkan suatu produk. Ketika momentumnya tepat, maka ya itu akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan kita. Nah, kita bisa mencari suatu momentum itu, kita bisa menciptakan suatu momentum dengan segala apa ya, kita harus memang benar-benar menggali sebuah informasi dari banyak pihak terkait kapan terjadinya suatu ini, misalnya momentum apa ya, bazar ataupun festival atau hal yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan pendapatan kita melalui peluncuran suatu produk. Nah, yang ketiga adalah reaksi pesaing. Ketika kita menentukan harga, bagaimana reaksi dari pesaing dari produk kita tersebut? Apakah mereka merasa terancam ataupun mereka merasa lega karena harga kita yang terlalu tinggi, dan para konsumen itu akan memilih untuk pergi ke produk pesaing, ataupun harga kita yang rendah yang membuat pesaing itu merasa tertandingi. Nah, itu juga merupakan salah satu strategi kita dalam memengaruhi tingkat keinginan konsumen dan memengaruhi psikologis dari reaksi pesaing. Seperti itu. Yang keempat, bagian lain dari bauran pemasaran. Yang kelima, tujuan pemasaran. Tujuan kita adalah apa? Kita menentukan, kita memaksimalkan pendapatan, ataupun memang kita hanya untuk sekedar mencari pelanggan dan branding. Maka ketika kita hanya mencari suatu nama, harga yang kita tawarkan itu tidak lebih dari harga normalnya, sehingga kita seakan-akan promosi banyak, kita seakan menggunakan sistem bakar uang untuk mendapatkan banyak pelanggan. Ketika pelanggan itu puas dengan produk kita, maka kita kembalikan harga yang
tujuan harga awal kita, sehingga ya pelanggan tetap akan membeli. Mungkin karena psikologis mereka terpengaruh, oh barang yang dibutuhkan mungkin agak sulit ditemukan, tapi mereka tetap butuh produk yang kita luncurkan. Jadi mau nggak mau mereka harus membeli. Seperti itu. Kemudian biaya produksi. Nah ini juga berpengaruh ya, produksi kita, kayak biaya apa saja yang kita keluarkan selama kita memproduksi satu barang tersebut. Nah itu juga memengaruhi harga yang akan kita tentukan dalam satu produk tersebut. Apakah biaya produksi kita itu sangat banyak dalam pengeluarannya, ataupun memang sedikit, sehingga kita dapat tahu dan dapat memaksimalkan keuntungan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah keuntungan. Kayak ya kita menentukan kita sangat ingin untung dalam melakukan suatu peluncuran produk, makanya dari keuntungan tersebut kita bisa tahu dan strategi kita dalam memaksimalkan strategi harga, seperti itu. Nah, ini ada salah satu metode dalam menentukan harga. Jadi harga itu sama dengan biaya ditambah keuntungan. Nah, biaya sendiri itu biaya produksi ditambah biaya pemasaran. Biaya produksi kayak biaya apa saja yang kita perlukan untuk memproduksi suatu barang itu, sama halnya dengan HPP. Dan biaya pemasaran, bagaimana cara kita melakukan biaya ketika promosi, itu ditambah kemudian menjadi biaya, dan harga itu dari biaya tersebut kita ingin keuntungan berapa, kita akan mengambil keuntungan berapa. Misalnya kita menjual mobil seharga 100 juta, kita mengeluarkan biaya untuk mendapatkan mobil itu 200 juta. Nah, kita ingin keuntungan 500 juta, maka kita tinggal nambah biaya ditambah keuntungan, ya 200 juta tambah 500 juta, maka harganya akan menjadi 700 juta, sehingga keuntungan kita akan lebih tinggi daripada biaya yang kita keluarkan. Seperti itu. Nah, ini break even point atau BEP atau titik imbas. Ini terdapat rumus dan penghitungan untuk menentukan dan mencari tahu titik imbas dari harga yang kita tentukan. Ya, ini rumusnya biaya tetap dikurangi harga per unit, atau biaya tetap dibagi harga atau unit dikurangi biaya variabel per unit. Harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Contohnya ini, biaya tetap kita adalah 71,7120 rupiah. Nah, harga per unitnya 8.750 dikurangi biaya variabelnya per unit 3.232, sehingga kita menemukan angka di 12,87. Nah, 12,87 ini bisa kita bulatkan menjadi angka 13. Seperti itu. Itu untuk BEP unit. Dan ini ada BEP RP. Nah, itu rumusnya hampir mirip ya. Biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga per unit. Nah, contohnya ini. Contohnya 51.020 rupiah dibagi sekian, dan ketemu 112.618 rupiah. Nah, ini bisa jadi suatu faktor penentu untuk strategi kita dalam memaksimalkan keuntungan dan bagaimana kita nanti kinerja kita dalam mengeluarkan biaya, memproduksi, dan segala halnya. Nah, selanjutnya ini mendeteksi bagaimana kesalahan harga. Ini ada dua, ini ya, dibagi jadi dua ya, harga yang terlalu tinggi dan harga yang terlalu rendah.
ketika harga kita terlalu tinggi, kita tidak akan dapat mencapai target penjualan karena para konsumen itu merasa bahwa itu sangat mahal dan mereka akan mundur dan mereka mencari produk yang harganya lebih murah dari harga kita, dan itu akan malah meningkatkan persaingan dari usaha kita sendiri. Dan dampaknya kita akan kehilangan banyak order dari pelanggan sendiri karena harga yang terlalu tinggi tersebut, dan stok produk juga akan menumpuk karena memang tidak laku. Kemudian kita juga akan menerima pengaduan dari konsumen, kenapa tiba-tiba produk ini tuh sangat tinggi, kenapa tiba-tiba produk yang kita tawarkan melonjak tinggi tanpa suatu alasan tertentu. Nah, yang kedua, ya ada harga yang terlalu rendah, itu disebabkan dan dampaknya yang pertama kita tidak dapat melayani tingginya permintaan. Ketika permintaan banyak, maka harga yang ditawarkan akan semakin turun, sehingga keuntungan yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, selanjutnya sering terjadi kehabisan stok. Nah ini, dan penjualan tinggi tapi keuntungan rendah, dan juga konsumen akan sangat puas. Konsumen yang puas tapi produsen sendiri yang nggak puas karena mereka merasa dirugikan. Seperti itu. Kemudian ada tempat atau distribusi. Nah ini pemilihan tempat yang strategis dan pemilihan perantara yang sesuai dengan produk. Nah, distribusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama langsung dan tidak langsung. Itu dari distribusi langsung itu dari produsen langsung ke konsumen. Dan distribusi yang tidak langsung itu adalah dari produsen melalui perantara ataupun konsumen. Itu contohnya di all shop ya. Produsen, terus melalui all shop, perantaranya adalah all shop, kemudian konsumen beli. Nah, kita juga melewati kurir terlebih dahulu, JNE, JNT, cepat, seperti itu. Nah, perantara ini adalah suatu penghubung antara produsen dan konsumen atau penyedia jasa atau uang untuk penjualan atau pembelian. Ada jenis perantara ya. Yang pertama seperti pengecer. Nah, pengecer, pedagang besar ataupun agen. Jadi semakin panjang saluran distribusi suatu produk, maka semakin tinggi harga produk tersebut. Nah, ini perantara, ya, ini promosi. Promosi adalah usaha yang dilakukan untuk memberi informasi, memengaruhi, dan menjalin hubungan dengan kelompok target kita. Nah, kita bisa memproduksi barang ataupun jasa yang berkualitas dengan harga yang pantas serta dijual di tempat yang pantas. Tapi penjualan tetap rendah jika masyarakat tidak mengetahui bisnis dan produk kita. Nah, konsumen yang puas itu adalah target dari promosi kita. Maka ketika konsumen puas, ya promosi kita ternyata berhasil seperti itu. Oke, cukup untuk pemaparan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih. Terima kasih telah ini ya mendengarkan ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.